Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mujahadah an-nafs, husnuzon dan ukhuwah. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah, kemudian membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kenapa sih kita harus mempelajari mujahadah an-nafs? Adapun tujuan pembelajarannya ini ada 6 ya. Yang pertama, saya harus bisa membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf dan hadis terkait. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar dan hadis terkait. Yang ketiga, saya harus berperilaku sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu menerapkan sikap mujahadah an-nafs dan husnuzon. Nah, itu tujuan pembelajaran dari mujahadah an-nafs. Pengertian mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs ini terdiri dari dua kata, mujahadah dan an-nafs. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa, nafsu dan diri. Kalau keduanya digabungkan, mujahadah an-nafs yang artinya bersungguh-sungguh mengendalikan diri dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yaitu kecondongan diri kepada sesuatu selaras dengan keinginannya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, Bapak ingin menanyakan satu hal. Siapakah orang yang terkuat menurut sabda Rasulullah SAW? Nah, di dalam keterangan Rasulullah dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Laisal sadidu bisyar'ati innama syadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rahul Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menahan dirinya nafsu ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan di dalam Al-Quran, nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah ini berarti menyuruh dalam keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi inan nafsa la ammarata bisyu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surah Yusuf ayat 53. Nafsu yang kedua yaitu nafsu lawamah. Artinya nafsu menyesali diri dari atas perbuatan buruk. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Ya, jiwa yang amat menyesali nafsunya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Sedangkan nafsu yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah.
Artinya jiwa yang tenang karena iman, amal soleh dan taat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Nah, perbuatan mujahadah pada kesempatan kali ini ada dua perbuatan mujahadah. Yang pertama berprasangka baik, husnuzon. Yang kedua yaitu ukhuwah, artinya persatuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Baiklah, kita identifikasi hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran Surah Al-Hujurat. Yang pertama, lafaz alladzina. Alladzina, zina itu mad tabi'i karena harkat kasroh diikuti ya sukun. Kemudian lafaz amanu jtanibu, hukum bacaannya qalqalah sughra karena ada huruf jim berharkat sukun. Amanuj tanibu qalqalah sughra karena ada huruf jim yang berharkat sukun. Kemudian lafaz berikutnya ismu wala, hukum bacaannya idgham bi gunnah karena ada huruf mim berharkat dhammah tanwin bertemu huruf wawu. Lafaz selanjutnya ba'dukum ba'dha, hukum bacaannya ikhfa syafawi. Alasannya karena ada huruf mim sukun bertemu huruf ba. Ba'dukum ba'dha, ba'dukum ba'dha. Nah, mim sukun bertemu huruf ba. Selanjutnya ba'dha, bo, hukum bacaannya mad iwad karena ada fathah tanwin terletak pada waqaf. Tawwabur rahim, hukum bacaannya idgham bila gunnah karena ada huruf ba berharkat dhammah tanwin bertemu huruf ro. Nah, itu identifikasi hukum bacaan tajwid pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan anak-anakku sekalian, kalian bisa mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang belum teridentifikasi. Sebab turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zuraiz bahwa ayat ini, ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 12 turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini.
ya, yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Rasulullah yang dirindukan surga. Adapun isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang pertama larangan berprasangka buruk. Kemudian yang kedua tajassus, artinya mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Kemudian yang keempat bertakwa. Dan yang kelima yaitu bertaubat. Perilaku mujahadah dengan husnuzon. Kita bisa menerapkan perilaku mujahadah ini dengan husnuzon. Apa sih husnuzon itu? Husnuzon itu berprasangka baik. Berprasangka baik dapat mencegah 3 perbuatan tercela yang sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada suuzon, ada tajassus, dan ghibah. Husnuzon terbagi menjadi 3. Yang pertama husnuzon kepada Allah, yang kedua husnuzon kepada sesama manusia, yang ketiga husnuzon kepada diri sendiri. Adapun husnuzon ini, husnuzon kepada Allah kita dengan cara apa? Dengan cara bertakwa, berdoa, berikhtiar, bertawakal. Sedangkan husnuzon kepada orang lain yaitu dengan apa? Dengan cara menjaga lisan, lembah lembut dalam menyampaikan perkataan, tidak berprasangka buruk. Kemudian husnuzon kepada diri sendiri, yang pertama bersyukur, kemudian kedua tidak mudah putus asa, ketiga bersikap optimis, keempat bekerja keras. Nah, itu adalah bagaimana cara kita berhusnuzon. Mulai dari berhusnuzon kepada Allah, orang lain, dan diri sendiri. Hikmah mujahadah an-nafs dan husnuzon. Hikmahnya mujahadah an-nafs, yang pertama meningkatkan sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Selanjutnya dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan, terus terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Itu adalah hikmah dari mujahadah an-nafs. Sedangkan hikmah dari husnuzon, yang pertama senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Kemudian terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seseorang. Selanjutnya gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Kemudian yang terakhir, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena tugas manusia hanya berusaha dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Syukron katsiran. Nah, sedikit itu penjelasan tentang mujahadah an-nafs dan husnuzon. Akhirnya kita sampailah pada akhir pembelajaran. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan lanjut dengan khatmil majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.